Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan pagi, selamat pagi, semangat pagi, dan sedikit ada nasihat pagi ya. Nasihat pagi biasa ya. Nasihat pagi ini ditunjukkan untuk diri saya. Untuk diri saya di jalan-jalan pagi ini saya berada di sebuah persawahan ini yang airnya sangat bagus, luar biasa. Allah menciptakan alam ini untuk manusia, sepenuhnya adalah untuk kepentingan makhluk hidup yang ada di dunia. Manfaatkan ya. Orang-orang sini insya Allah tidak akan kekurangan makan, tidak akan kelaparan ya, orang-orang sini, karena alamnya sangat berlimpah. Oke, melanjutkan perbincangan kita ya kemarin itu sampai di mana ya, lupa saya. Oh iya, beberapa kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang sudah saya sampaikan kemarin itu. Pertama, Nabi senantiasa bangun di 3/4 malam ya, dan menjadi habit, jadi kebiasaan dalam hidupnya, sehingga merasa bahwa itu adalah wajib bangun di 3/4 malam bahkan. Kemudian Nabi juga ternyata senantiasa berolahraga pagi ya. Jadi berolahraga pagi ini sunnah Rasul ini ya. Nah, ini apalagi sambil ini airnya hebat mengalir. Olahraga pagi, suasana masih semangat ini ya. Kemudian alamnya juga produk begini ya, sangat cocok untuk berolahraga pagi. Saya mau ke hutan sana, ya. Kemudian yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu makan ya, ada asupan gizi yang seimbang. Di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu suka dengan buah-buahan yang sedikit daging-daging. Seperti tadi juga saya sarapan itu dengan buah-buahan. Buah-buahan apa saja yang sekiranya mendukung terhadap situasi perut masing-masing ya, gitu. Karena ada buah-buah yang tidak bisa dimakan pagi hari, itu buah-buah yang asam. Jadi buah yang manis-manis saja ya. Kalau Nabi memakannya itu kurma ya, sarapan itu dengan kurma yang sudah direndam, malam harinya, kemudian baru pagi hari minum, dimakan dengan kurmanya. Nah, ini luar biasa sekali. Ada buah-buahan lain juga, buah-buahan yang manis-manis ya, yang tidak mengganggu terhadap pencernaan. Ini sangat bagus. Nah, itu sunnah Rasul. Jadi selalu makan itu dengan makanan yang mudah dicerna ya. Kemudian tidak terlalu kenyang ya, tidak terlalu kenyang. Nabi itu selalu berhenti sebelum kenyang. Berhentilah sebelum kenyang, jangan sampai kekenyangan dan akhirnya sulit untuk berjalan, sulit untuk bekerja, akhirnya beribu. Suara air tidak, alam untuk kepentingan manusia. Betapa melimpahnya alam, rezeki bagi seluruh manusia dan makhluk yang ada di dunia. Oke. Jadi makanlah sebelum lapar, dan berhentilah sebelum kenyang. Jadi makannya semampunya saja, semampunya perut kita. Bukan semampunya, seperlunya gitu ya. Seperlunya saja makan itu.
sekedar tidak lapar gitu ya. Jangan sampai berlebihan, tidak boleh makan berlebihan. Ya. Jadi makanan-makanan yang mudah dicerna di pagi hari seperti buah-buahan, sayuran, itu senantiasa makanan yang biasa dikonsumsi oleh Nabi SAW. Nah, kemudian Nabi pun senantiasa membagikan makanan-makanan itu ya. Bahkan ada makanan yang dimakan oleh Nabi tapi orang lain membutuhkan Nabi mementingkan orang lain. Apa yang kita makan itulah yang kita berikan kepada orang lain yang kemudian Nabi SAW juga ya berolahraga sudah berolahraga. Oh iya, Nabi juga senantiasa berpuasa ya. Puasa pertama di hari Senin dan Kamis. Puasa di hari Senin dan Kamis itu adalah kebiasaan Nabi. Ya. Jadi kalau kita tidak merasa berat, ya mari kita lakukan ya. Seperti Nabi SAW. Saya sering sekali berniat puasa, tapi suka ada saja gangguannya ya. Teman-teman itu kadang-kadang ada acara makan bersama. Jadi tidak enak kalau kita mengatakan bahwa saya ini sedang berpuasa. Jadi akhirnya ikut buka juga, ikut makan. Itu sering sekali saya melakukan itu. Niatnya puasa, sudah sahur, sudah apa dengan istri. Ada yang ngajak makan bersama. Tapi nggak apa-apa lah ya. Kita lebih menghormati teman-teman supaya kelihatan ya menghormati teman-teman lah. Jadi fleksibel gitu. Kemudian apa lagi kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sering sekali Nabi dalam beberapa hadis itu selalu memanjakan anak cucunya. Dan cucu-cucu beliau itu senantiasa dibawa, diajarkan untuk beribadah, dibawa ke masjid. Bahkan ada sebuah keterangan bahwa Hasan dan Husain itu ketika Nabi bersujud itu berada di punggungnya, berada di punggung Nabi, sehingga Nabi sujudnya agak lama dan lama sekali. Sebab kalau Nabi bangun dari sujudnya, maka Hasan dan Husain dia akan jatuh, sehingga Nabi melamakan sujudnya. Setelah Hasan dan Husain turun dari punggungnya, kemudian Nabi baru bangkit. Lalu ditanya oleh sahabat, kenapa ya Rasulullah kok ini sujudnya lama? Oh, ini ada Hasan dan Husain di punggungku. Kalau aku bangun, maka dia akan terjatuh. Karena khawatir terjatuh, maka aku sujud lebih lama. Jadi bukan, kalau yang sujud lebih lama seperti itu ya bukan sunnah Rasul ya, karena ada gangguan ya. Tapi betapa Nabi SAW sangat sangat menunjukkan nilai-nilai kemanusiaan. Walaupun sedang beribadah, itu tetap beliau memperhatikan persoalan-persoalan kemanusiaan. Kekhawatiran jatuh ya, ada kekhawatiran terjadi bahaya, kecelakaan itu. Jadi tetap walaupun sedang beribadah, Nabi SAW itu memperhatikan itu ya, perhatikan. Kalau sedang beribadah tiba-tiba ada bahaya ya kita harus berlindung dari bahaya. Ada gempa misalnya, atau ada binatang-binatang yang mematikan, itu kita juga harus berlindung. Jangan karena sedang ibadah, sedang sholat, kemudian diam saja. Nah itu. Tetap unsur-unsur kemanusiaan itu harus kita perhatikan, walaupun kita sedang beribadah. Begitu beberapa kebiasaan Nabi, dan masih banyak puluhan bahkan ratusan kebiasaan Nabi SAW yang mungkin nanti saya sampaikan secara berkala di jalan-jalan pagi, di nasihat pagi. Saya sedang mengingatkan, sedang menasihati diri saya sendiri untuk tetap konsisten dengan
nilai-nilai ajaran kita berislam. Perkuat ibadah kita, perkuat badan kita supaya kita kuat ibadah, perkuat akidah kita, perkuat keislaman kita. Ya, mari kita perjuangkan Islam yang hebat ini, Islam yang rahmatan lil alamin ini, Islam yang sedang banyak dikagumi oleh dunia sekarang. Orang sedang banyak mempelajari Islam karena dunia sudah sangat terbuka. Ya, orang banyak yang penasaran dengan Islam. Mari kita perhalus akhlak kita. Perhalus akhlak kita. Memperhalus akhlak adalah merupakan bagian dari dakwah. Ya, di dakwah kita, dakwah Nabi itu pertontonkan dan pertunjukkan bahwa kita adalah seorang Muslim. Isyhadu bi anna muslim. Terima kasih. Tetap semangat ya. Jangan sampai lengah ini ya. Tetap semangat. Salam sehat. Sukses untuk Anda semua. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.